Dari pihak kami sebagai pemohon itu sudah semuanya lengkap. Ya kan, artinya lengkap dan kami sudah sangat siap untuk hadir besok pagi di pengadilan. Ya, kami harapin kalau perjalanan sidangnya kami harapin semuanya berjalan lancar. Kami juga masih berharap juga bahwa pihak termohon itu hadir. Ya kan, kami juga masih berharap pihak termohon hadir agar kita sama-sama bisa saling menguji, karena ini kan tindakan kami mengajukan pra peradilan ini semata-mata untuk melakukan koreksi. Ya, kalau untuk bukti-bukti kami banyak banget ya. Artinya semua berkaitan dengan surat, kemudian kami juga sudah siapkan ahli, kemudian kami juga sudah menyiapkan saksi. Setelah sempat tertunda selama 1 pekan, agenda sidang pra-peradilan Peggy Setiawan kembali diselenggarakan hari ini. Seperti diketahui, proses ini sempat terhambat lantaran ketidakhadiran pihak Polda Jawa Barat pada agenda perdana. Sontak saja, hal itu memancing perdebatan panjang di kalangan masyarakat tentang apa sebenarnya alasan pihak Polda hingga harus mangkir dari agenda sidang yang begitu mencuri perhatian. Namun, terlepas dari itu semua, tim kuasa hukum Peggy Setiawan nampaknya sudah benar-benar siap untuk berhadapan dengan pihak Polda di meja hijau. Buktinya, pihak kuasa hukum Peggy telah menyiapkan setumpuk bukti-bukti serta menggandeng beberapa saksi ahli yang siap menguatkan klaim mereka. Bukan tanpa sebab, upaya keras itu dilakukan oleh tim kuasa hukum Peggy guna mencegah segala kemungkinan buruk yang akan terjadi bila persidangan dijalankan. Lantas, akankah pihak Polda menghadiri agenda tersebut? Serta bagaimanakah pula persiapan tim kuasa hukum Peggy pada detik-detik akhir dibukanya persidangan? Dari pihak kami sebagai pemohon itu sudah semuanya lengkap. Ya kan, artinya lengkap dan kami sudah sangat siap untuk hadir besok pagi di pengadilan. Kalau secara substansinya bahwa kami kan pas besok itu berarti masuk dalam pembacaan permohonan. Paling persiapannya pembacaan permohonan saya pikir nggak terlalu signifikan, Mbak. Ya kan, paling kami setelah kami bacakan ya kita tunggu apakah pihak termohonnya kemudian itu melakukan jawaban saat itu juga atau persidangan minta ditunda lagi persidangan untuk kesempatan mereka menjawab. Kira-kira seperti itu. Prediksi saya minggu depan polisi pasti akan datang. Kalau tidak datang akan rugi. Karena apa? Kesempatan polisi untuk di pra-peradilan dan dia menjelaskan kepada hakim bahwa apa yang telah dikerjakan itu sudah benar. Ya, kalau menurut hemat saya sih mengukurnya bahwa alangkah baiknya mereka datang, kemudian kita bisa menguji penetapan tersangka ini. Ya kan, kita bisa menguji penetapan tersangka ini apakah secara hukum itu kedua alat bukti adalah alat bukti yang sah atau sebaliknya. Kalau yang kemudian mereka tidak hadir lagi, menurut kami juga nggak jadi soal, karena kami akan membuktikan itu secara sepihak nantinya. Itu akan sangat menguntungkan buat kami selaku kuasa hukum Peggy Setiawan, karena sidang ini akan berlanjut, artinya pihak termohon ditinggal. Di dalam persidangan ini mereka sifatnya ditinggal dan sidang akan dilanjutkan. Iya kan? Ketika saya tanya kepada Polda tidak ada jawaban yang pasti, sehingga saya waktu itu kurang lebih ya ini kenapa kok tidak hadir. Saya anggap bahwa tadinya polisi itu sudah siap ya, mau hadir Senin, karena kan ini mempertaruhkan kredibilitas polisi kan kayak gitu. Tapi kemudian melihat banyaknya saksi-saksi yang muncul, yang dari kuasa hukum yang menambahkan bukti-bukti yang menyangkal si Peggy itu sebagai tersangka, maka kemudian penyidik merasa harus menambah kelengkapan daripada jawaban gugatan pra-peradilan, sehingga dia memilih tidak datang. Ya, kami harapin kalau perjalanan sidangnya kami harapin semuanya berjalan lancar. Kami juga masih berharap juga bahwa pihak termohon itu hadir. Ya kan, kami juga masih berharap pihak termohon hadir agar kita sama-sama bisa saling menguji, karena ini kan
tindakan kami mengajukan pra-peradilan ini semata-mata untuk melakukan koreksi atas kinerja yang dilakukan oleh termohon. Kan kira-kira seperti itu. Kalau harapan kami semoga aja permohonan kami ini bisa dikabulkan oleh hakim tunggal. Kita harapkan agar ini kondusif dan publik tidak bertanya-tanya, ikuti saja proses yang ada, semuanya lakukan dengan aturan yang ada, dengan prosedur yang ada, dan saya kira pembuktian di pengadilan nanti akan menjadi jalan keluar yang terbaik. Ya, kalau untuk bukti kami banyak banget ya. Artinya semua berkaitan dengan surat, kemudian kami juga sudah siapkan ahli, kemudian kami juga sudah menyiapkan saksi. Bahwa yang menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan termohon dalam hal ini Polda Jawa Barat, kami anggap bahwa tidaklah memiliki cukup bukti untuk menetapkan klien kami Peggy Setiawan selaku tersangka. Kami akan ajukan saksi ahli yang akan menilai hukum acara ya, yang akan menilai sistem hukum yang tindakan atau langkah dilakukan penetapan tersangka, selanjutnya dilakukan penahanan terhadap klien kami Peggy Setiawan. Tentunya kami akan minta dari ahli untuk mengukur itu. Artinya kita minta pendapatnya secara hukum. Nah, mudah-mudahan hakim nanti akan memutus dengan wise, dengan bijak. Nanti seandainya hakim menyatakan bahwa oh ini tidak cukup bukti polisi, ya berarti penetapan sebagai tersangka tidak sah. Ya penyidik pasti akan menghentikan penyidikan. Saya sebagai penasihat hukum ya, saya penasihat hukum. Saya optimis, ngelihat dari fakta hukumnya ada. Saya lihat fakta hukumnya ada ya. Fakta hukumnya ada, saya berkeyakinan. Insya Allah 99% kami menang. Tapi itu berdasarkan fakta hukum menurut pendapat saya. Tetapi semuanya saya nggak bisa mengatakan pasti. Kita buktiin nanti di persidangan. Di sisi lain, tim kuasa hukum Peggy Setiawan belum lama ini sempat membeberkan kondisi sang klien yang kini meringkuk di balik jeruji besi. Ya, menurut pengakuan mereka, kondisi kesehatan Peggy Setiawan telah menurun hingga membuat berat badannya turun. Bukan hanya itu, mereka bahkan tak menampik kalau Peggy kini tengah merasa tertekan secara mental. Bagaimana tidak, namanya kini disangkut pautkan dengan aksi keji yang telah merenggut nyawa 2 orang manusia. Lantas, seperti apa ungkapan haru pengacara Peggy kala menyaksikan tekanan mental yang dialami sang klien? Serta bagaimanakah pula seorang psikolog menjabarkan kondisi mental Peggy yang kini diterpa masalah bertubi-tubi? Terlepas daripada dia melakukan atau tidak melakukan ya, tapi kan tampilan yang dia berikan adalah memang dari sisi kemudian pengakuan dan sebagainya merasa tidak ada sangkut pautnya dengan keadaan atau kondisi pada waktu itu atau tidak melakukan hal tersebut. Namun bila ini benar terjadi, maka orang ini sebetulnya harusnya pada posisi yang sangat marah. Karena dalam tanda kutip dizolimi, karena tidak melakukan tapi kemudian ditangkap. Tapi pertanyaan saya adalah kalau itu memang betul ditangkap karena hal tersebut, pasti sudah juga dia mengalami indoktrinasi dari orang-orang lingkungannya, harus bilang gini supaya tidak kelihatan bahwa kamu yang melakukan kalau dia melakukan ya. Nah ini kan berdampak juga dengan caranya dia menjawab. Tetapi kalau dia betul tidak melakukan, maka saat ini kondisinya adalah pasti sangat marah dan sangat terpuruk. Peggy itu dia agak kurusan. Kenapa? Karena dia banyak puasa. Dia banyak puasa. Terus kemudian tadi waktu bertemu dengan saya dia menangis. Dia bilang, "Pak, tolong saya, Pak. Saya tidak bersalah, saya hanya seorang anak kuli bangunan, mana mungkin saya mau melakukan hal yang sebejat itu." Saya juga berterima kasih kepada netizen yang sudah mendoakan saya, sudah mendukung saya. Harapan saya di dalam pra-peradilan ini saya bisa bebas. Itu tadi disampaikan oleh Peggy. Katakan bahwa, "Pak, saya tidak bersalah, kasihani saya, Pak, kasihani saya, Pak." Ya seperti itu. Tadi saya bilang kalau ini dia tidak melakukan dan dia ditahan dan
kemudian sudah dilakukan interogasi dan sebagainya, dan kemungkinan juga disudutkan, itu pasti dia harusnya dalam kondisi mental yang tidak oke. Dimana kalau kita lihat bahwa orang yang seperti ini diperlakukan tidak adil, ada penzoliman, itu biasanya marahnya berapi-api. Nah, bedanya kalau misalnya orang itu marah, ada saluran di mana dia bisa mengeluarkan unek-uneknya, itu kemudian jadi lebih aman karena dia akan menyalurkan ketidaknyamanannya itu melalui saluran itu. Tetapi pada waktu saluran itu tidak ada, artinya mulutnya dibungkam, tidak boleh berbicara, kemudian pada saat ada wartawan dia dibungkam juga, tidak boleh mengatakan apa-apa, maka harusnya kemarahan itu jadi luar biasa gitu. Kecuali kalau dia misalnya memang melakukan. Kalau dia melakukan, maka tindakan kalau dia mau pura-pura saya nggak terima dan sebagainya, itu kejadiannya pasti tidak semarah kalau dia betul-betul tidak melakukan. Gitu. Dan saat ini kan kita lihat emang jalur untuk komunikasi dia mengatakan apa yang dia inginkan agak sulit gitu kalau saya lihat. Waktu itu saya pernah lihat di TV sekali, dia mau ngomong dibungkam, disuruh stop untuk ngomong, cepat ditarik ke belakang. Nah ini kan artinya saluran komunikasi yang dia punya itu dihabiskan, tidak ada lagi tempat untuk dia bisa mengutarakan unek-uneknya. Lihat kepolosan, wajah polos dari seorang anak kuli bangunan, seorang rakyat kecil yang tidak berdosa dan tidak bersalah dalam perkara Vina dan Eki ini dijadikan tumbal, dijadikan korban. Ini adalah suatu pembunuhan karakter dan juga kriminalisasi terhadap orang yang tidak bersalah, orang yang tidak berdosa, seorang rakyat kecil, seorang kuli bangunan. Saya tadi jujur aja saya keluar air mata lihat dia, lihat kondisinya seperti itu. Waduh, nggak tega. Apalagi pada saat dia pelukan sama mamanya lalu nangis, pelukan sama mamanya, pelukan sama papanya. Saya rasa haru. Saya yakin rekan-rekan polisi juga, penyidik yang ada di situ tadi lihat juga pada nangis juga pada saat mereka lihat. Terlepas dari sederet upaya hukum yang tengah diperjuangkan sang anak beserta tim kuasa hukumnya, Kartini selaku ibunda Peggy Setiawan nampaknya masih memendam harapan besar akan kebebasan sang anak. Apalagi Peggy yang ia kenal selama ini tidak akan tega melakukan aksi keji seperti yang dituduhkan. Sontak dengan derasnya air mata yang membasahi pipinya, ibunda Peggy Setiawan pun menuturkan bahwa dirinya masih yakin sang anak sama sekali tidak terlibat dalam tewasnya Vina. Lantas, seperti apakah doa serta harapan Kartini selaku ibunda dari Peggy Setiawan terhadap upaya keras yang kini tengah diperjuangkan tim kuasa hukum mereka? Polisi tetap bersikeras kalau pelakunya adalah anak saya, sedangkan anak saya tidak melakukan itu. Di mana keadilan bagi orang miskin? Kami orang miskin, jangan jolimi kami. Kami makan pun dari Peggy itu seadanya. Sekarang tidak ada Peggy. Siapa yang mau ngasih makan adik-adiknya? Saya juga sebagai seorang ibu, emang anak saya tidak bersalah, anak saya tidak melakukan kejahatan apapun. Anak saya hanya hidupnya mencari uang kerja untuk menafkahi anak adik-adiknya. Orang lain kita jadikan tumbal, apalagi ini anak seorang kuli bangunan yang tidak punya kekuatan apa-apa. Karena kami menilai alat bukti yang dimiliki penyidik itu minim, ya. Karena tadi kami jelaskan orangnya saja berbeda kan. Kalau bola panas itu mau dilempar ke kejaksaan dan jaksa mau menerima, ya silakan bola panasnya di kejaksaan. Secara normatif ada waktu 14 hari, ya.
jaksa penuntut umum atau penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat itu untuk meneliti berkas perkara, mempelajari apakah dinyatakan lengkap atau tidak. Lengkap bisa tidak untuk diajukan ke penuntutan ke persidangan. Kalau memang ya dengan kondisi seperti ini, kalau memang tidak bisa, belum bisa, alat buktinya kurang, ya pasti dikembalikan lagi oleh jaksa kepada penyidik. Asal dan tidak ada tujuan saling menghormati untuk melancarkan supaya menggugurkan pra peradilan. Karena biasanya ya kalau kita lagi ngajukan pra peradilan, kemudian penyidik langsung cepat, jaksanya langsung menerima, itu strategi supaya cepat perkaranya cepat sidang, kemudian pra peradilannya itu gugur. Itu udah biasa. Tapi kami tetap berjuang. Apapun yang tahap-tahap yang sudah dilalui ini tetap kami berjuang. Catatan terakhir saya cuma minta dukungan doa dari seluruh masyarakat Indonesia kepada Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Menko Polhukam, dan Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, juga Bapak Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tolong sama-sama dan seluruh masyarakat Indonesia, mari kita sama-sama mengawal kasus Peggy ini sehingga dalam perkara pra peradilan ini Peggy Setiawan akan dibebaskan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.